Selamat siang Pak Sofyan dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Noviantika Pusaka Dewi dengan NRP 3203124012. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya yang berjudul Bagaimana Pengaruh Beasiswa Terhadap Mahasiswa dan Mahasiswi UKWMS yang dibuat berdasarkan SDG 4 Quality Education. Nah, agenda presentasi saya hari ini, apa itu SDG? Apa itu SDG Quality Education? Tujuan SDG Quality Education, tujuan proyek, data responden, kesimpulan, infografis, dan yang terakhir penutup. Apa itu SDG? SDG adalah singkatan dari Sustainable Development Goals. SDGs adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015. Tujuan-tujuan ini merupakan rencana aksi global untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030. Nah, mengapa SDGs itu penting? SDGs itu memberikan kerangka kerja global untuk mengatasi tantangan-tantangan global yang saling berkaitan. SDGs menyerukan tindakan dari semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, untuk bekerja sama mencapai tujuan-tujuan ini. Nah, pencapaian SDG nanti akan menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan mendatang. Apa itu quality education? Quality education merupakan program yang berupaya menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas yang memberdayakan individu untuk berkontribusi pada masyarakat dan pembangunan berkelanjutan atau di masa depan. Apa saja tujuan SDG 4 Quality Education? Nah, yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Di sini, pendidikan yang inklusif dan berkualitas itu memastikan bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas di semua tingkatan, mulai dari pendidikan prasekolah dasar hingga pendidikan yang tinggi. Ini juga mencangkup upaya menghilangkan hambatan yang menghalangi akses pendidikan seperti kemiskinan, diskriminasi, dan juga disabilitas. Yang kedua ada kesempatan belajar seumur hidup. Ini mendorong pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup sehingga setiap orang dapat terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, pendidikan yang setara. Di sini, pendidikan yang setara itu memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, terlepas dari jenis kelamin, etnis, atau latar belakang sosial ekonomi mereka. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas pendidikan. Ini fokus pada peningkatan kualitas pendidikan termasuk pelatihan guru, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Secara singkat, SDG 4 itu bertujuan untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang, sehingga mereka dapat berkontribusi secara penuh pada masyarakat. Apa tujuan proyek yang saya buat ini? Nah, penelitian yang saya buat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh beasiswa dalam kehidupan mahasiswa dan mahasiswi UKWMS dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 4 Quality Education. Di sini tidak hanya mencangkup prestasi akademik, namun juga non-akademik, kondisi ekonomi, dampak sosial, dan juga motivasi mahasiswa untuk masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada data responden. Survei ini saya lakukan pada tanggal 23 Februari sampai 5 Maret 2025 melalui Google Form yang dibagikan melalui media komunikasi dengan jumlah responden 102. Nah, yang pertama ada program studi. Di sini yang paling mendominasi adalah dari program studi akuntansi dengan 44%. Selanjutnya ada Ilkom dengan 21,3%. Dan juga ada DACC 13,3%, ada ATAX 12%, dan yang terakhir Tekpang 9,3%. Ada angkatan masuk.
Di sini ada dari 2024 yang paling banyak, yaitu dengan 71,6%. Yang kedua ada 2023 dengan 20,6%. Dan yang terakhir ada 2022 dengan 7,8%. Nah, selanjutnya dari gender, di sini yang paling banyak juga perempuan, yaitu 64,7%, dan yang laki-laki 35,3%. Pengaruh beasiswa terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Bisa dilihat dari grafik yang pertama, ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mahasiswa menyadari bahwa beasiswa berpengaruh terhadap perkembangan akademik dan pribadinya masing-masing. Dan yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa beasiswa itu membawa pengaruh terhadap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Nah, selanjutnya di sini ada grafik yang kedua. Nah, yang di sini ternyata mahasiswa itu merasa bahwa beasiswa itu memberikan stabilitas keuangan yang membawa mereka untuk fokus pada studi. Selanjutnya, mahasiswa itu merasa bahwa beasiswa itu bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan dosen maupun mahasiswa lainnya. Ada indikator-indikator. Nah, yang pertama itu prestasi akademik. Di sini 51% itu menjawab cukup setuju untuk waktu belajar menjadi lebih baik setelah menerima beasiswa. Dan selanjutnya ada 43% menjawab cukup setuju untuk beasiswa itu mempengaruhi partisipasi dalam mengikuti kegiatan seperti seminar, konferensi, dan juga penelitian. Nah, yang ketiga ada 44% menjawab cukup setuju untuk kesempatan akademik yang sebelumnya tidak bisa diakses, tapi menjadi bisa karena beasiswa. Nah, selanjutnya ada 47% menjawab setuju untuk beasiswa yang memberi tekanan untuk berprestasi lebih baik. Ada 65% yang menjawab setuju untuk beasiswa yang mendorong untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada motivasi dan tujuan pendidikan. Yang pertama, ada 61% menjawab setuju, yang artinya beasiswa itu ternyata mempengaruhi motivasi mahasiswa dalam belajar. Yang kedua, ada 63% menjawab setuju untuk beasiswa ini membantu mencapai ke tujuan pendidikan selanjutnya. Dan yang ketiga, ada 75% menjawab setuju. Ternyata mereka ini punya rasa tanggung jawab yang lebih besar setelah menerima beasiswa. Yang keempat, ada 53% menjawab setuju untuk beasiswa ini membantu untuk lebih fokus pada tujuan karir. Ada 73% menjawab setuju karena mereka merasa lebih termotivasi untuk mencapai nilai yang lebih baik karena beasiswa. Selanjutnya ada kondisi keuangan. Pertama di sini 63% menjawab setuju karena merasa beasiswa itu meringankan beban ekonomi keluarga. Kedua, ada 53% menjawab setuju karena ternyata beasiswa itu juga memungkinkan untuk lebih fokus pada studi tanpa khawatir masalah keuangan. Dan sebanyak 67% menjawab setuju untuk mereka ini dibuat berpikir panjang dalam hal keuangan. Dan selanjutnya ada 50% menjawab setuju karena mereka merasa lebih mampu mengelola keuangan setelah menerima beasiswa. Selanjutnya ada dampak sosial. Sebanyak 53% menjawab cukup setuju. Artinya mereka cukup merasa terdorong untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Yang kedua ada 52% menjawab setuju untuk beasiswa yang memberikan kesempatan untuk mereka lebih mengembangkan dirinya di luar akademik. Yang ketiga ada 44% menjawab setuju, yang artinya mereka lebih
disadarkan karena mereka lebih memahami peran dalam masyarakat. Yang keempat, ada 42% menjawab cukup setuju. Mereka juga disadarkan tentang isu-isu sosial yang ada di sekitar mereka. Yang terakhir, ada 57% menjawab setuju, yang artinya bisa lebih peduli terhadap mahasiswa lain yang mengalami kesulitan akademik maupun finansial dengan adanya beasiswa. Ada kesimpulan dari masing-masing indikator. Yang pertama, prestasi akademik, indeks yang diperoleh 3,19. Mahasiswa merasa bahwa beasiswa UKWMS memberikan dorongan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Yang kedua, ada motivasi dan tujuan pendidikan. Indeks yang diperoleh adalah 3,6 dan mahasiswa itu merasa beasiswa UKWMS cukup memotivasi untuk fokus mereka terhadap pendidikan serta tujuan karir dan memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, ada kondisi keuangan. Indeks yang diperoleh 3,49, di mana mahasiswa itu merasa bahwa beasiswa UKWMS membantu meringankan beban ekonomi dan membuat mahasiswa mampu mengelola keuangannya itu lebih baik. Terakhir, dampak sosial. Indeks yang diperoleh adalah 3,26, di mana mahasiswa itu merasa bahwa beasiswa UKWMS memberikan rasa kepedulian kepada masyarakat dan memberikan kesempatan untuk mereka tuh bisa lebih terbuka di suatu organisasi maupun kegiatan sosial yang lainnya. Dari semua indeks yang diperoleh, rata-rata 3,6. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, pengaruh beasiswa terhadap mahasiswa UKWMS menunjukkan bahwa mahasiswa dan mahasiswi UKWMS menyadari bahwa beasiswa secara signifikan meningkatkan akses pendidikan, motivasi, prestasi mahasiswa, dan memberikan bantuan finansial, serta memberikan dampak sosial yang positif. Nah, selanjutnya ada infografis. Infografis saya berjudul Bagaimana Pengaruh Beasiswa Terhadap Mahasiswa dan Mahasiswi UKWMS. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh beasiswa dalam kehidupan mahasiswa dan mahasiswi UKWMS dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 4 Quality Education. Nah, di sini data responden yang diperoleh itu 102 responden dan ada dari jurusan, angkatan, dan juga gender. Nah, di sini ada eh, dari akuntansi, DACC, ATAX, Tekpang, dan juga Ilkom. Tapi yang paling mendominasi itu adalah dari akuntansi sebanyak 44%. Dan selanjutnya angkatan. Ada dari 2024, 2023, dan juga 2022. Dan yang paling mendominasi adalah dari 2024, sebanyak 71,6%. Dan dari gender, di sini yang paling mendominasi adalah yang perempuan, sebanyak 65%. Dan yang laki-laki 35%. Nah, selanjutnya, kesadaran mahasiswa akan pengaruh beasiswa terhadap perkembangan akademik. Diperoleh 94,1% dari beberapa pertanyaan yang sudah saya lakukan pada survei. Ada 94,1% mahasiswa dan mahasiswi menyadari bahwa beasiswa itu cukup berpengaruh hingga berpengaruh terhadap perkembangan akademik dan pribadi mahasiswa dan mahasiswi. Nah, selanjutnya ada rata-rata dari per indikator. Yang pertama ada dari prestasi akademik sebanyak 3,19. Yang kedua ada motivasi dan tujuan pendidikan. Indeks yang diperoleh adalah 3,6. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Indeks yang diperoleh adalah 3,49. Yang terakhir ada dampak sosial. Diperoleh 3,26. Dan dari keempat indikator ini diperoleh 3,4. Hasil dari rata-rata secara menyeluruh berdasarkan 4 indikator menunjukkan mahasiswa dan mahasiswi UKWMS menyadari bahwa beasiswa secara signifikan meningkatkan akses pendidikan, motivasi, prestasi mahasiswa, dan memberikan bantuan finansial serta memberikan dampak sosial yang positif. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.